Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Otomot. Kali ini kami ada di kantor Racing Boy Indonesia ya, dan kami menemui salah satu motor yang ini adalah Yamaha Fazio. Ini adalah motor yang viral ya di awal tahun 2022 ini, dan ini udah mendapatkan modifikasi yang cukup banyak, bahkan sangat banyak, dan modifikasinya menarik-menarik banget yang bakal kita bahas satu persatu apa aja modifikasinya. Jadi jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, jadi Yamaha Fazio ini udah mendapatkan banyak modifikasi dan konsepnya itu adalah elegan racing. Jadi bisa dilihat banyak banget komponen racing di sini, dari mulai master rem, kaliper, pelek. Peleknya ini yang paling spesial karena ya bakal kita bahas nanti ya, dan knalpot juga udah diganti tapi dia masih mempertahankan body aslinya. Jadi walaupun dia konsep racing, master remnya dia pakai yang biasa aja, maksudnya bukan yang tabung terpisah ya, jadi nggak usah pakai coak body. Dan bisa dilihat ini warna aslinya Yamaha Fazio ya, warna merah, dan masih banyak banget komponen aslinya di body ini. Kayak paling cuma ditambahin stripping aja warna silver di sini ya. Terus di bagian belakang, body belakang itu ada stripping juga bertulisan limited edition dan beberapa branding dari RCB, seperti di sini ada RCB Inside. Terus di bagian belakang sini juga ada RCB. Sementara tampilan luar itu sisanya masih standar, paling hanya melepas behel belakang aja. Terus di bagian lampu-lampu masih standar lampunya, tapi bagian mika sen ini di smoke. Terus yang di bagian belakang sennya juga di smoke, tapi lampu stop lampnya itu nggak di smoke. Nah, kita bahas modifikasinya dari mulai kaki-kaki yuk. Oke, kita bahas kaki-kakinya ya. Jadi di kaki-kaki ini karena menjadi hal yang paling menarik, karena dari Fazio ini yang paling mencolok adalah ubahan di peleknya. Jadi peleknya ini aluminium forget. Jadi kalau kita beli pelek standar pabrik itu kan peleknya casting ya, jadi ada cetakannya, di molding segala macem. Nah kalau casting ini adalah aluminium yang ditempa. Jadi ditempa dulu, terus dibentuk jadi sebuah peleknya itu menggunakan kayak model-model CNC ya. Jadi ini peleknya itu benar-benar rigid, benar-benar presisi dan tentunya ringan. Jadi kalau dibandingin dengan velg Fazio standarnya itu, ini peleknya bisa lebih ringan sekitar 2 kg. Jadi memang pelek ini lebih ringan, lebih racing lagi. Cuma ada satu kelemahan, jadi kalau velg ini tuh dibuat untuk racing use only. Jadi kalau misalnya dipakai harian gitu, dipakai motor modif yang nggak buat balap tuh boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja, kan duit situ ya, nggak masalah. Tapi pemakaiannya itu, jadi karena racing use only, kita tahu ya kalau balapan di lintasan balap, drag, apapun gitu ya, itu nggak ada yang namanya lubang, nggak ada yang namanya polisi tidur. Jadi kalau Anda pakai pelek ini untuk harian, itu memang harus hati-hati, karena kalau kenapa-napa ya, hajar lubang, hajar polisi tidur, pastinya ini lebih ringkih. Tapi memang secara spesifikasi dia lebih ringan daripada velg bawaannya. Dan menariknya, ini adalah bukan velgnya Yamaha Fazio. Jadi RCB itu punya velg Forget ini ada beberapa tipe, dari mulai MX King, terus ada NMAX, ada satu lagi apa saya lupa ya. Dan ini adalah yang punya NMAX. Jadi lebarnya kalau nggak salah itu dia di bagian depannya itu 3,25 inci, sementara yang belakang itu 3,50 inci, 3,5 inci. Jadi dia lebih lebar pasti daripada standarnya, dan pemasangannya pun tidak plug and play. Jadi ada beberapa hal yang harus diubah. Salah satu di bagian depan ini, jadi modelnya dia adalah knockdown. Jadi bagian bosingan pelek ini dia tidak menyatu ya dengan bagian center bore-nya. Jadi ini bisa dilepas dan dibubut agar pas sama kaki-kakinya, suspensi depannya si Fazio. Sementara kalau yang belakang itu kan yang pasti beda itu adalah di bagian as rodanya. Jadi as rodanya Fazio ini lebih kecil, jadi diganti pakai punya NMAX dan dibubut sedikit biar bisa masuk ke CVT-nya Fazio. Jadi depan belakang ini udah kaki-kakinya, peleknya terutama itu punya NMAX, dan bisa dilihat ya tampilannya lebih kekar, dan dia pakai ban 110/70 di depan. Sementara di belakang juga pakai ukurannya sama, 110/70 ring 13.
Dan ini pakai ban IRC dan jadi fitmentnya jadi lebih gede ya, jadi lebih meaty gitu motornya. Dan karena dia sudah pakai peleknya dari NMAX, jadi semua atribut yang berhubungan dengan pelek itu harus pakai punya NMAX juga. Salah satunya adalah di sini adalah piringan disc brake. Nah, disc brake ini pakai punya RCB juga, RCB S series. Jadi dia itu lebarnya 230 mm sama seperti yang punya NMAX. Jadi emang ini plug and play-nya punya NMAX. Sementara dia pakai kalipernya itu RCB S2. Jadi kalau RCB S2 ya cukup universal lah ya. Jadi dia bisa dipasang ke Fazio ini, tinggal bikin bracketnya dan dia single pot. Jadi satu piston aja. Nah, sementara kan karena Fazio ini nggak pakai arm, kalau NMAX kan ada armnya ya. Jadi kalau untuk piringannya itu digenggam sama arm juga, dan bentuk dari armnya itu juga buat bracket si kaliper belakang. Nah, karena Fazio ini nggak ada arm dan disebutin juga sama Om Robi selaku R&D-nya RCB, jadi kalau dipasangin armnya NMAX ini nggak bakal bisa masuk ke Fazio. Jadi diakalinnya itu pakai semacam lengan iron bikinan gitu ya. Kalau nggak salah pakai handle master rem itu dibikin buat sebagai dudukannya kaliper yang di belakang. Tapi memang nggak disaranin sama RCB untuk melakukan itu karena memang motor ini adalah sebagai motor tampilan aja ya, jadi nggak dipakai buat harian ataupun kontes yang ngebut-ngebut segala macem. Tapi memang masih bisa dipakai motornya, cuma modifikasi yang kaliper belakang itu tidak disarankan. Nah, sementara itu karena bagian kaliper udah dirubah, tentunya master rem juga harus ikut dirubah karena pompanya harus lebih kuat. Jadi di master rem kanan kiri ini pakai RCB E3, cuma handle-nya pakai RCB E1 dan selang remnya juga tentunya diubah ya pakai RCB. Oke, ini bisa dilihat bagian belakangnya, peleknya tentu pelek dan ban ya, itu posisinya jadi lebih kekar lagi, jadi lebih padat. Dan di bagian belakang ini yang tadi saya bilang swing armnya itu nggak ada, emang nggak ada, jadi dibikin seperti ada bracket ke bagian bawah sana gitu. Terus ini buat nyambungin atasnya itu pakai handle rem gitu ya. Dan bisa dilihat knalpotnya udah ganti, knalpot ini pakai R9 Alpha dan udah sih komponen performa cuma di knalpot aja buat dari mesinnya masih standar, CVT masih standar, dan suspensi belakang itu pakai RCB VS ya yang untuk Mio. Jadi ini udah tabung dan tapi cuma nggak ada penyetelannya aja. Tapi buat preloadnya masih ada di bawah seperti itu. Dan udah modifikasi itu doang. Paling kayak di sini harusnya ada behel ya, tapi behelnya dicopot karena di versi modifikasi sebelumnya itu dipasangkan seperti bracket box. Jadi sekarang bracket boxnya udah nggak ada, jadi ada sedikit tali jaring ini, cuma behelnya memang nggak dipasang lagi seperti itu. Jadi memang konsepnya lebih racing. Sekarang kita coba ya duduk di atas motornya. Oke, sekarang kita udah bahas ya hampir semua modifikasi di Yamaha Fazio yang dimodifikasi oleh RCB ini. Sekarang kita cobain duduk di atasnya. Nah, ini sebelum kita coba jalan, kita coba dulu duduk di atasnya. Posisinya sih duduk nggak berubah ya daripada Fazio standar karena memang tidak ada perubahan di struktur ini. Cuma sedikit lebih tinggi ya daripada versi standar karena memang bagian kaki-kaki pakai pelek yang lebih diameter lebih tinggi ya, karena kalau Fazio itu kan ringnya 12, kalau ini pakai ring 13, dan tentunya lebar dari ban dan pelek itu berpengaruh terhadap tinggi motor juga. Dan di sini posisinya masih sama, posisi stang segala macam, dan di bagian kokpit memang ada ubahan-ubahan lagi nih, kayak di hand gripnya dia pakai RCB, terus spionnya juga pakai RCB yang alloy ini. Menarik banget. Coba yuk kita nyalain, dengerin suara knalpotnya. Wih, knalpotnya gahar banget, suaranya. Wih, suaranya bener-bener ngebas, padat, dan bikin kesan racingnya tuh makin kental gitu. Jadi ini agak persilangan antara elegan dan racing karena Fazio sendiri tampilnya itu classy ya, berkelas gitu, dengan warna-warnanya yang glossy, yang bentuk-bentuknya yang apa ya, mirip-mirip seperti skuter Italia, dan dicampur dengan komponen-komponen racing dari RCB membuat motor ini jadi beda daripada umumnya. Sekarang kita udah ngebahas semuanya dari modifikasinya Fazio RCB ini, kita cobain buat pakai jalan.
Oke, akhirnya kita cobain ngetes motor lagi karena biasa di Autorider ngetes motor. Sekarang di sini jarang, kita tes, nyalain. Wih, suaranya mantep banget nih emang. Knalpot R9 Alpha. Kita langsung jalan. Oke. Kita coba putar-putar keliling-keliling daerah sini aja, nggak usah jauh-jauh. Wah, asik banget sih, bener-bener apa ya, suara knalpotnya itu bikin kita apa ya, kayak ngerasa seneng gitu naik motor ini, karena aura racingnya itu bener-bener kental karena suara knalpotnya ini. Kita coba agak digas lagi yuk. Nah kan, karena memang peleknya ini lebih besar, jadi tarikan bannya itu juga lebih lebar, sehingga yang menapak ke tanah juga lebih banyak. Itu bikin tarikannya sedikit kayak agak berat gitu, walaupun peleknya ini lebih ringan daripada standarnya. Dan ini benar-benar harus hati-hati banget kalau ngelewatin jalan yang berlubang. Kita coba tarik lagi ya. Wah, emang agak ngeden ya suaranya. Apakah karena mungkin leheran kenapa terlalu besar atau apa, kita belum tahu juga, karena mesinnya masih standar ya. Nah, buat di bagian pengereman sih emang ini lebih responsif daripada rem standarnya. Tapi memang remnya Fazio ini standar juga udah cukup cukup responsif gitu, dan tarikannya halus. Tapi diganti dengan komponen RCB ini lebih halus lagi, dan tentunya gigitannya jadi lebih kuat gitu. Suara knalpotnya enak banget. Tapi beneran deh, ini dikasih ban yang lebih besar dan pelek yang lebih besar, itu bikin bannya lebih empuk, dan suspensi depannya Fazio itu yang terkenal keras ini jadi lebih nyaman sih daripada kalau pakai standar kan dia agak-agak kaku gitu ya suspensinya ya. Ini jadi lebih enak. Nah, untuk manuver juga tentunya pasti jadi lebih enak buat miring-miring karena memang tapaknya lebih lebar. Tuh, kalau versi standar itu ngelewatin jalanan yang agak kasar gitu kayak konblok tadi, atau ini walaupun kelihatannya di video itu agak rata ya, tapi namanya jalan cor-coran tuh tidak bisa rata sempurna, nggak kayak aspal. Jadi kerasa gelombangnya itu kerasa. Tapi karena peleknya ini lebih lebar dan bannya juga lebih lebar, jadi kaki-kakinya jadi lebih empuk. Walaupun suspensi depan standar, itu jadi bikin gara-gara bannya lebar tuh jadi peredaman jalan kontur nggak ratanya itu lebih halus gitu. Apalagi yang belakang tuh jadi makin empuk banget karena udah pakai shocknya RCB SV, jadi peredamannya tuh lebih mantep lagi. Dan kalau dipakai buat belok manuver itu dia nggak ngebuang yang pastinya. Dan modifikasi kayak gini tuh nggak ngilangin fitur assist dari Fazio. Jadi Fazio ini Yamaha itu menjualnya dengan fitur assist hybridnya itu ya. Jadi kalau dari berhenti itu dia ada kayak dorongan tenaga secara elektrik gitu ya, dan ini tidak menghilang. Bisa dilihat misalnya kita dari posisi berhenti ya, kita cobain dulu. Nah, ini berhenti. Nah, biasanya kalau assist jalan, ini tulisan assist di speedometernya ada lingkarannya. Kita coba. Nah, assist itu masih ada ngebantu akselerasi awal selama 3 detik, dan itu emang masih berfungsi. Ya memang secara modifikasi di bagian mesin dan elektrikal itu tidak diotak-atik, tapi itulah yang jadi poin utama modifikasi ini. Elektrikal dan mesin gak diotak-atik, jadi asisnya itu masih
berfungsi. Kita gas lagi ya. Nih dibuat miring, enak banget. Karena bannya udah lebih lebar. Jadi bukan hanya tampilan yang lebih keker, lebih meaty gitu ya. Jadi bukan hanya mendongkrak tampilan, tapi juga secara performa itu buat belok-belok jadi makin enak banget. Nih konblok ini kan pasti nggak selalu rata ya, tapi ini bener-bener hampir nggak kerasa di setangnya Yamaha Fazio. Asik banget sih, apalagi suara knalpotnya gitu ya, yang bener-bener ngebas. Remnya responsif banget, enak, feedbacknya dapetnya cepet dan cengkeramannya juga makin baik. Kita coba rem, bener-bener kerasa. Sementara buat yang belakang itu, walaupun tidak direkomendasikan ya modifikasinya sama RCB sekalipun, tapi secara fungsional itu masih bisa gitu, masih berfungsi. Jadi masih bisa ngerem, dan feedbacknya juga ada. Tapi memang mungkin buat jarak-jarak jauh itu tidak direkomendasikan ya, karena dudukan master remnya itu memang cuma sebatas besi bracket gitu aja. Beda kalau kayak yang standar pabrikan yang ada kaliper belakangnya itu pasti ada bracket berupa kayak bahan babetan gitu-gitu ya, besi gitu-gitu. Jadi lebih rekomendasi lah. Enak banget. Segitu aja kali ya kita reviewnya. Kita balik lagi. Udah nggak ada di mari. Enak banget buat muter balik. Hai. Oke, yang terakhir adalah soal harganya. Jadi total modifikasi dari Yamaha Fazio ini menghabiskan dana hingga 20 juta. Yang menarik, pelek forgetnya ini itu dijual dengan harga 12 juta. Itu baru peleknya doang, jadi belum termasuk penyesuaian-penyesuaian agar bisa masuk ke Yamaha Fazio. Tapi secara total 20 juta. Gimana harganya? Cukup fantastis ya modifikasinya. Pendapat Anda gimana nih? Worth it gak sih kalau Fazio dimodif dengan harga 20 jutaan? Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita bahas dari modifikasi Yamaha Fazio dari RCB ini. Secara keseluruhan sih kesimpulannya ini motor nuansanya makin racing, makin kental gitu ya, dan performanya meningkat, dan kita benar-benar ngerasain aura racing tuh berkat knalpotnya nih. Dan performanya yang meningkat itu bukan cuma dari tenaga doang, tapi dari pengereman dan juga kaki-kakinya. Jadi kalau yang pernah ngerasain Yamaha Fazio standar itu suspensinya keras banget, dan karena ini pakai udah ban yang lebih besar, dan pastinya kalau ban lebih besar itu jadi lebih sedikit empuk ya. Jadi ini sangat menolong suspensinya. Oke, itu dia tadi modifikasi dari Yamaha Fazio ini. Bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang penasaran ya kan, punya Fazio pengen modif kayak gimana. Nih, komponen dari RCB udah banyak banget yang diaplikasiin buat Fazio. Apalagi master remnya nih, udah nggak pakai coak-coak body, mantep banget. Dan subscribe juga channel YouTube Otomods untuk mengetahui video modifikasi berikutnya, dan jangan lupa juga untuk main-main ke sosial media kami di Instagram @otomods_ dan TikTok @otomods_. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.